Selamat datang ya. Perkembangan bisnis perhotelan di Batam ini dalam kondisi pandemi memang mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Dua kamar, apakah nanti, ya itu kan tergantung perjalanan mereka, apakah itu kan perjalanan, tetap ada aturannya kan, ada aturan perjalanannya yang harus mereka siapkan, ya kan, apakah tes kesehatan mereka di sana atau di sini nantinya, apakah itu yang membuat mereka akan tetap melakukan perjalanan atau tidak, kita belum tahu. Memang kita sama-sama mengetahui dalam masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling sulit untuk bisnis perhotelan. Bukan bisnis perhotelan saja, untuk semua lini bisnis ini adalah masa-masa sulit. Dan kita banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak bisa tetap survive sebetulnya. Ya, kan? Banyak hal. Dan intinya adalah di dalam masa-masa sulit ini, bagaimana caranya kita bisa survive untuk kedepannya. Jangan berpikir bagaimana mendatangkan revenue yang lebih banyak, ya. Dan apa yang kita lakukan adalah yang pertama itu kita melakukan penekanan biaya dari apa-apa yang bisa kita lakukan. Contoh penekanan biaya pada sisi dari electricity, itu adalah biaya yang paling besar, ya kan? Yang harus kita tekan supaya kita bisa tetap survive, dan belum lagi biaya lain. Dan apa lagi yang kita bisa lakukan? Karena situasi pada saat sekarang adalah bencana virus yang melanda Indonesia dan dunia pada umumnya, makanya kita harus fokus bagaimana caranya kita bisa melawan atau mengantisipasi virus ini. Tentu dengan cara-cara melaksanakan, salah satunya melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar dan konsisten. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini kita telah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, mulai dari luar hotel sampai ke dalam hotel. Mungkin kita bisa lihat di luar hotel kita sudah menyiapkan 2 tempat cuci tangan, ya, wastafel di luar, dan begitu masuk lobby kita sudah siapkan chamber box. Kita harus masuk ke dalam chamber box untuk disemprot dengan disinfektan. Setelah itu baru kita melakukan pengukuran suhu tubuh. Setelah melakukan suhu tubuh kita baru ke reception atau boleh masuk ke kamar. Dan hal-hal lain yang kita lakukan adalah kita melaksanakan protokol kesehatan dengan cara setiap karyawan diwajibkan untuk menggunakan masker atau face shield. Ya. Setelah itu kita juga mewajibkan karyawan ataupun hotel ini diwajibkan disemprot 2 kali dalam sehari dengan disinfektan. Dan begitu juga kamar kita, setiap kamar check out itu langsung kita semprot dengan disinfektan. Jadi tamu-tamu yang stay ataupun tamu-tamu yang datang ke Asia League itu pasti aman dan nyaman. Itu yang kita lakukan. Hotel sudah berusaha dan beradaptasi, ya, sudah clear. Yeah. Tapi kan mungkin di situ tantangannya adalah ada perubahan gaya masyarakat, tamu lah. Bagaimana Asia meyakinkan masyarakat dalam tamu-tamu ini beradaptasi dengan protokol kesehatan yang sekarang? Itu pasti ada perubahan, ya. Tamu itu datang ke hotel sekarang nggak seperti dulu lagi. Ya. Nah, bagaimana hotel ini menyampaikan pesan itu ke masyarakat? Iya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya dari awal tamu masuk ke hotel, ya, mau sampai ke hotel, itu petugas kita sudah standby di depan lobi. Ya, di depan lobi, dan melakukan tegur sapa atau greeting istilahnya, dan di situ kita mengarahkan setiap tamu yang datang ke hotel untuk melakukan protokol kesehatan. Arahan pertama, kita meminta setiap tamu datang mencuci tangan terlebih dahulu,
di luar hotel, ya kita siapkan di luar sisi kiri dan kanan di bawah kanopi. Setelah selesai, kita arahkan masuk ke chamber block kita untuk disebut dengan disinfektan. Setelah itu baru kita lakukan cek suhu. Kalau memang suhunya normal, kita persilakan. Tapi kalau suhunya sudah di posisi 37,5, itu kita sarankan untuk memeriksakan kesehatan ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat. Gitu Pak. Jadi itulah usaha kita untuk menyampaikan ke tamu supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan kita akan sampaikan ke tamu, kalau seandainya tamu tidak menggunakan masker, kita juga menyiapkan masker di resepsi. Jadi kita selalu siapkan gratis buat tamu. Asyari menjadi salah satu hotel yang ditunjuk pemerintah Kota Batam untuk menyambut akses pejalan terbatas Singapura dan Indonesia. Ya. Bagaimana Asyari melihat kebijakan untuk keberlangsungan hotel seperti visual ini? Ya, jujur kita mengatakan kita menyambut baik dengan informasi yang keputusan ini. Ini adalah dampaknya sangat luar biasa. Walaupun kita melihat ke depannya ini tidak terlalu signifikan kalau kita melihat ke depannya. Karena selama ini Batam Singapura Batam, Batam Malaysia Batam itu bebas keluar masuk tamu asing ataupun Indonesia keluar negeri. Tapi pada saat sekarang kan dibatasi. Tapi ya alhamdulillahnya ini sudah ada perubahan yang awalnya ditutup total, sekarang kerannya sudah dibuka walaupun kecil. Intinya apa? Sudah ada kemungkinan perbaikan untuk kedepannya. Dan kita berharap untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Soal bagaimana kerjasama dengan khusus dinas pariwisata dan dinas kesehatan untuk protokol kesehatan, apa mereka memang rutin berkoordinasi dengan hotel-hotel soal kesehatan dan satu lagi soal sertifikat protokol kesehatan. Ya. Itu memudahkan hotel atau malah sulit? Oke, untuk sertifikat kesehatan yang diberikan protokol kesehatan yang kita dapat itu tidak membuat kesulitan. Dan memang kebetulan begitu saya mengajukan sertifikat ini ataupun minta rekomendasi ke dinas pariwisata, kita yang pertama sekali meminta ke dinas pariwisata. Dan alhamdulillah diikuti oleh hotel-hotel lainnya, dan sehingga dikeluarkanlah sertifikat protokol kesehatan setelah dilakukan penilaian oleh dinas pariwisata dan dinas kesehatan. Jadi artinya cukup kooperatif ya peran pemerintah. Sangat kooperatif sekali. Dan kami pun sebagai petugas hotel akan memberikan kenyamanan kepada tamu dengan cara meyakinkan para tamu bahwa kami siap untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Dan kami dengan kesadaran sendiri, ya, dengan inisiatif sendiri, meminta petugas-petugas yang kompeten untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh staf kami bagaimana cara melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, secara konsisten, dan bagaimana cara menghindari supaya tidak terjangkitnya virus ini di lingkungan hotel kami. Dan kami telah melakukan training-training atau pelatihan-pelatihan oleh dinas terkait ataupun petugas yang kompeten. Mungkin terakhir, bagaimana Asyari melihat potensi pasar pariwisata di Batam ke depan bagaimana? Jujur kita katakan untuk potensi pasar pada saat sekarang itu sangat lesu dan kondisi sekarang, dan dimanapun di Indonesia itu sangat rendah sekali. Tapi saya yakin dan percaya ke depannya pasti akan membaik lagi, apalagi setelah ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Mudah-mudahan memang benar di bulan November ataupun Desember, paling telat Januari itu semua masyarakat Indonesia sudah divaksin, dan di Januari awal itu sudah kembali normal seperti biasa. Harapan kita seperti itu.